Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mas Ade Armando kembali memberikan respon perihal pernyataan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, dan karena itu bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu. Di mata saya, Pak JK memang tokoh yang berperan penting dalam mendamaikan konflik Ambon dan Poso. Masalahnya, saya dan juga organisasi-organisasi yang melaporkan Pak JK tidak pernah mengingkari fakta itu. Pak JK jelas berperan besar dalam perdamaian antar umat. Namun saat ini Pak JK melakukan blunder serius dalam acara ceramahnya di Masjid UGM awal Maret lalu. Dalam ceramahnya itu dia bercerita tentang bagaimana agama berpengaruh besar dalam melahirkan konflik Ambon dan Poso. Dalam ceramahnya dia bilang baik agama Islam maupun Kristen berpendapat bahwa membunuh musuh, yaitu umat Kristen dan Islam, akan membawa si pembunuh ke surga. Dia itu menggunakan kata baik Islam atau Kristen berpendapat mati atau mematikan itu mati syahid. Kalau kita mendengar kalimat itu, maka yang akan disalahkan adalah agama. Karena itulah organisasi-organisasi Kristen memprotes keras. Mereka percaya Kristen tidak pernah mengajarkan umat untuk membunuh orang Islam. Membunuh orang saja terlarang, apalagi secara spesifik membunuh orang Islam. Saya sendiri dalam podcast di Cokro TV juga mengingatkan hal serupa. Saya mengingatkan bahwa Pak JK adalah tokoh terpandang. Karena itu, bila Pak JK mengatakan dalam Islam ada perintah untuk membunuh orang Kristen, dampaknya pasti serius. Yang ingin saya tekankan, saya maupun para pemprotes JK lainnya tidak mempersoalkan konflik Ambon dan Poso, tidak menodai agama manapun, dan tidak memfitnah Pak JK. Kami tidak mengatakan agama Kristen ataupun Islam memerintahkan umatnya membunuhi umat beragama lain. Kami justru mengkritik pernyataan Pak JK bahwa Kristen ataupun Islam mengajarkan umatnya untuk membunuh umat beragama lain, dan kalau mereka melakukan itu mereka akan mati syahid. Jadi kami tidak sedang memprovokasi atau mengompori baik umat Islam maupun Kristen untuk saling membenci. Kalau saja Pak JK bersedia menjelaskan mengapa dia mengatakan agama Islam maupun Kristen berpendapat bahwa membunuh musuh, yaitu umat Kristen dan Islam, adalah tindakan yang sangat berpahala, perkara akan dengan mudah terselesaikan. Saya yakin para pelapor Pak JK pun akan menarik laporannya. Saya pun akan mengapresiasinya. Tapi itu kan tidak terjadi. Pak JK justru marah-marah dan mengundang para pemimpin Islam dan Kristen dari Ambon dan Poso ke sebuah konferensi di Jakarta yang sama sekali tidak membicarakan isi ceramah Pak JK yang kami persoalkan. Jadi, pesan apa yang sebenarnya hendak disampaikan Pak JK kepada saya? Saya duga Pak JK memperoleh informasi yang keliru tentang saya. Mungkin sekali ada orang-orang di sekelilingnya yang memprovokasi Pak JK untuk menyerang saya. Memang untungnya sejauh ini Pak JK sendiri belum memperkarakan saya secara hukum. Dia sendiri ketika ditanya wartawan tentang langkah yang akan diambil terhadap saya hanya mengatakan bahwa dia menyerahkannya kepada masyarakat. Tapi di sisi lain sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengadukan saya ke polisi. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, memang ini menarik sekali perihal pernyataan Pak JK yang viral beberapa waktu belakangan, dan kemudian akhirnya muncul nama-nama yang sedang ramai hari-hari ini diperbincangkan. Bukan hanya Mas Ade Armando, ada juga nama dari Abu Janda, juga ada nama dari Grace Natali. Tapi ada yang menarik sebenarnya, tadi Mas Ade Armando sempat sedikit ya membahas perihal itu, yaitu dalam konferensi pertama yang dilakukan oleh Pak JK maupun konferensi kedua, dan bahkan kemudian juga ada pertemuan dengan PGI, lalu kemudian bahkan beberapa waktu yang lalu ada pertemuan dengan Eporus. Itu dalam narasi-narasi yang kemudian disampaikan ke publik tidak ada elaborasi yang membahas secara spesifik perihal diksi yang hari-hari ini justru dipandang sebuah diksi yang bisa menuntun kepada pengertian bahwa ini merujuk pada dugaan adanya penistaan agama. Karena memang dalam video yang sudah viral itu, diksi yang digunakan oleh Pak JK itu adalah perihal baik Kristen dan juga Islam berpendapat dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang kemudian diprotes itu kan terutama dari kalangan-kalangan yang beragama Kristen ya, karena merasa bahwa di dalam keyakinan beragama kami tidak ada hal seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang harus diluruskan. Ini yang sebenarnya perlu dielaborasi dalam penjelasan-penjelasan supaya kemudian masyarakat ataupun yang selama ini merasa tersakiti, merasa kecewa dengan pernyataan Pak JK akhirnya mendapatkan pencerahan
mendapatkan pengertian dan klarifikasi mengenai ini istilahnya itu terucap demikian dengan makna seperti apa dan bagaimana. Nah, ini sebenarnya menjadi penting sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya pada beberapa waktu yang lalu saya juga beberapa kali ya lihat itu video-video penjelasan Pak JK, tapi saya tidak menemukan adanya elaborasi perihal diksi yang sekarang menjadi persoalan. Diksi baik di Kristen sama-sama berpendapat dan seterusnya itu. Dan sebenarnya itu yang sekarang menjadi masalahnya. Nah, mengenai peran dari Pak JK seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ade Armando tentang apa yang terjadi di Poso dan juga di Ambon dalam proses terwujudnya perdamaian, itu kan sesuatu yang memang tidak dapat dipungkiri. Banyak orang, bahkan kemarin Pendeta Damanik, beberapa pihak lain itu kan menyampaikan peran dari Pak JK terhadap peristiwa itu sehingga pada akhirnya bisa damai. Jadi perannya dalam mewujudkan perdamaian di Ambon Poso ini tidak dapat dipungkiri, dan itu yang tadi juga disampaikan oleh Mas Ade Armando. Namun perlu untuk dicatat dan diingat bahwa yang hari-hari ini dipersoalkan itu kan bukan tentang peran luar biasa dari Pak JK untuk terwujudnya perdamaian di Ambon dan Poso. Sebenarnya bukan itu yang sedang dikritik, bukan itu juga yang sedang dipersoalkan, bukan itu juga yang sedang dinarasikan perihal oh yang di sana ini itu. Bukan, yang disampaikan itu adalah apapun yang sedang dikritisi dan dasar dari laporan yang 17 atau 19 ormas ya yang kemudian melaporkan Pak JK secara terpisah itu adalah diksi baik Kristen sama-sama berpendapat dan seterusnya itu. Itu sebenarnya yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini supaya kemudian ini menjadi fokus. Kan biasanya konferensi yang isinya kan menjelaskan sebuah peristiwa kan harusnya ada suatu elaborasi ya, ada suatu pendalaman terhadap suatu narasi yang dipandang ini perlu diluruskan, itu yang harus disampaikan. Tapi memang yang berkembang itu justru tadi saya juga ada lihat ya, ulasan itu mengenai Grace Natali yang juga katanya mau dilaporkan ke polisi juga karena dianggap ini menimbulkan kontroversi. Ya, karena dianggap reaksi mereka terhadap video yang viral itu menimbulkan hiruk pikuk kontroversi ataupun kemudian juga keresahan dari tokoh-tokoh yang hari ini berposisi membela Pak JK. Nah, tidak ada kemudian juga pendalaman narasi perihal ini Kristen dan Islam sama-sama berpendapat maksudnya begini-begini. Tidak ada disampaikan seperti itu. Nah, makanya sampai hari ini sebenarnya dari penjelasan-penjelasan yang tersampaikan ke publik itu tidak ada ditemukan perihal elaboratif dari narasi yang sedang dipersoalkan. Nah, tidak heran kemudian Mas Ade Armando sepertinya tidak menerima. Ya, bahkan itu teman-teman ini nanti bisa mengecek sendiri ya. Ini videonya itu sekitar 8 menitan ya, tapi tadi saya sampaikan dalam beberapa hal saja yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama itu ya. Teman-teman nanti bisa mengecek di situ. Ini disampaikan oleh Mas Ade Armando, durasinya itu ada sekitar 8 menit ya. Ini Mas Ade Armando berbicara ini di Cokro TV teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi dari poin yang disampaikan oleh Mas Ade Armando tidak menerima perihal justru dituding ya menimbulkan perpecahan ataupun kemudian seperti mengadu domba antar umat beragama. Dan memang saya sudah dengar juga narasi yang disampaikan oleh Mas Ade Armando perihal video yang viral itu dalam sebuah podcast bersama dengan dua host lainnya juga yang sama-sama di Cokro TV itu. Mereka tidak membuat narasi yang kemudian menurut saya ini narasi yang bisa gaduh, enggak. Mereka hanya sedang mengkritisi dan juga menyayangkan kok bisa ucapan seperti itu muncul.